Saudara yang juga jadi sorotan di Sapa Indonesia Pagi, aksi bela Palestina bertajuk Harapan Palestina digelar di depan pelataran Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta Pusat. Selain menyuarakan kemerdekaan seutuhnya untuk Palestina, masa aksi juga meminta Israel agar menghentikan serangan. Sejumlah tokoh dijadwalkan akan memberikan orasi, seperti Bella Fauzi, Melanie Subono, hingga Wanda Hamidah. Tak hanya orasi, aksi damai yang menuntut kemerdekaan serta penghentian serangan di Palestina dan juga Gaza ini diisi oleh pentas teater serta pertunjukan musik. Salah satunya Bandanera, dan sementara itu selama aksi, rekayasa lalu lintas akan berlaku situasional. Kendaraan roda 2 dan roda 4 dari arah Medan Merdeka Selatan menuju ke Medan Merdeka Timur tetap dapat melaju di satu lajur. Informasi terkini kita tanyakan jurnalis Kompas TV Niputu Tisnanda dan juru kamera Ian Faris yang sudah berada di depan kantor Kedubes Amerika Serikat Jakarta Pusat. Selamat pagi Putu. Jadi apa saja yang jadi tuntutan yang disuarakan di aksi damai bela Palestina hari ini? Kita tahu saat ini masih dalam gencatan senjata di jalur Gaza. Ya, selamat pagi Edwin dan juga saudara. Sejumlah aksi begitu ya disiapkan pada pagi hari ini, melibatkan banyak tokoh juga, karena memang tujuan utamanya selain tentu saja menyuarakan kemerdekaan utuh bagi Palestina dan juga penghentian seluruh jenis kekerasan yang terjadi baik itu di Palestina ataupun juga di Gaza, tentu saja untuk meningkatkan awareness khususnya di kalangan anak muda, sehingga aksi damai yang digelar pada pagi hari ini di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat ini melibatkan banyak tokoh anak muda begitu ya, ada Bandanera, kemudian juga tadi pada pagi hari ada Panji Sakti, lalu juga ada beberapa tokoh seperti Melanie Subono, kemudian ada juga Bella Fauzi. Ini yang memang sengaja dihadirkan untuk kemudian meningkatkan awareness bahwa memang ini bukan soal politik, bukan soal agama, tapi ini hal yang sangat sederhana, yaitu bagaimana kemudian mendorong kemanusiaan tercipta bagi masyarakat yang ada di jalur Gaza dan juga di Palestina. Untuk mengetahui seperti apa dan apa saja rangkaian acara hari ini, sudah bersama saya leader project dari Harapan Palestina, Eka Anas. Selamat pagi Mas. Saya dengar udah ada beberapa yang tampil, ada beberapa hal juga yang diserukan, tapi kalau bicara soal Harapan Palestina, sebenarnya apa yang mau disuarakan? Sebenarnya ini bentuk dukungan kita untuk kemerdekaan rakyat Palestina. Objektif utamanya adalah pastinya penggalangan dana charity yang akan dikirimkan oleh kita melalui afiliasi Dompet 28 nanti akan dikirim langsung ke rakyat Gaza ke sana. Ini adalah hal yang paling the least that we can do, hal yang paling minim yang kita lakukan untuk rakyat Palestina yang sekarang lagi kita tahu semua lagi dijajah dan lagi digenosida oleh bangsa Israel. Tapi kalau kita lihat ini kan aksinya ada teatrikal, kemudian juga ada tokoh. Siapa-siapa saja sih yang nanti akan hadir di aksi pada pagi hari ini? Barusan udah ada, di pagi tadi ada Panji Sakti, yang lagi tampil sekarang ada Jati Andito, musisinya yang lain ada Melanie Subono, ada Bandanera, ada Kak Tere, Anastasia Teresia dan Bella Fauzi di Tanah Para Nabi. Dan ada beberapa speaker lainnya nanti akan tampil. Ada teater juga, teater Haha namanya. Ini memang targetnya untuk awareness anak muda ya Mas. Apa sih sebetulnya yang diserukan? Tentu kemerdekaan, penghentian kekerasan ini hal yang utama. Tapi apa yang kemudian dihentikan? Karena ini kan kayaknya berbeda ya aksi. Yang kita mau rangkul ada konsep inklusivitas itu sendiri. Kita mau menyatakan kalau isu Palestina ini bukan isu agama tertentu atau golongan tertentu, tapi kita sebagai manusia seharusnya peduli dan membela bangsa yang sedang terjajah sesuai dengan konstitusi kita UUD 45 tanpa mengenal background agama tadi, dari kelompok mana, apalagi usia. Makanya ini juga ditujukan untuk anak-anak muda Gen Z terutama untuk bisa terekspos dan juga akhirnya bisa involve dan juga beraksi dan proaktif untuk membela isu Palestina ini. Termasuk juga mendorong Indonesia sebagai negara Mas supaya proaktif di dunia? Oh udah pasti, kalau dari level pemerintahan sepertinya menurut aku masih minim ya aksi-aksinya dan juga gerakannya gitu. Terbukti kemarin juga ada beberapa warga negara kita yang tertangkap yang diserang di awak kapal Global Flotilla, tapi pemerintah kita nggak ada aksi apa-apa untuk membelakan. Pak Prabowo sendiri menyatakan
pembelaan terhadap warga terhadap state Israel yang sebenarnya itu nggak sesuai dengan konstitusi dan juga nggak sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia sendiri. Gitu. Jadi harapannya adalah kemanusiaan dan penghentian kekerasan ya Mas ya? Betul sekali. Sepertinya konsep ceasefire atau gencatan senjata yang diterapkan oleh Israel itu cuma kayak tipuan aja sih, tipuan publikasi dan tipuan politikal yang sebenarnya di sana kekerasan masih berlangsung. Itu yang mau kita berhentikan sekarang. Terima kasih Mas Eka Anas, leader project dari Harapan Palestina. Semoga aksi hari ini bisa kemudian juga menggerakkan dunia dan menghentikan kekerasan baik itu yang terjadi di Palestina dan juga di jalur Gaza. Terima kasih Mas Eka Anas. Nah, saudara, karena ini aksi digelar di kawasan Jalan Merdeka Selatan, tentu saja ada beberapa rekayasa lalu lintas yang terjadi begitu ya. Jadi aksi tetap bisa berlangsung, pesan-pesan kemanusiaan ini juga diwujudkan. Tapi satu, kalau Anda ingin melintas di kawasan Jalan Merdeka Selatan menuju ke Medan Merdeka Timur, ini Anda tetap bisa melewati jalur ini karena ada satu jalur yang dibuka. Tapi alangkah baiknya kalau memang akan beraktivitas di area ini untuk menghindari area ini terlebih dahulu. Tapi satu pesan yang pasti, Edwin dan juga saudara, kemanusiaan dan hentikan kekerasan baik yang terjadi di Palestina dan juga di jalur Gaza. Kembali ke Anda, Edwin. Jika ada dua hal yang bisa disorot dari aksi Harapan Palestina pada hari ini adalah yang pertama dari berbagai lintas masyarakat ikut menyuarakan kembali supaya dapat merangkul secara horizontal, kembali mengingatkan bahwa kemanusiaan adalah hal yang penting dan juga kepada pemerintah untuk memperlihatkan bahwa masyarakat masih peduli terhadap apa yang terjadi di Gaza Palestina. Terima kasih Niputu Trisnanda dan juru kamera Ian Faris melaporkan langsung dari depan kantor Kedubes Amerika Serikat. Jangan kemana-mana saudara, usai jeda akan ada informasi 4 jenazah korban kecelakaan bus pariwisata di Tol Pemalang tiba di kota Semarang Sabtu malam. Rencananya jenazah korban kecelakaan dimakamkan pada Minggu pagi.